Halo Shapers, saya Alfi, saya adalah co-founder dari Iscandy. Kita akan terus melihat lebih banyak lagi video di YouTube channelnya Iscandy, di mana saya dan juga tim Iscandy akan menghadirkan lebih banyak lagi figur, baik di Sunday Conversation with Video Series, di mana expert-expert di bidangnya akan men-share know-how mereka tentang topik-topik tertentu yang membantu kita untuk improving our quality of life. And in this Saturday, saya memiliki kesempatan untuk merilis salah satu series terbaru Iscandy, yaitu Making Things Happen. Di Making Things Happen ini, Iscandy Team akan mengajak lebih banyak lagi figure, di mana kita mengenal mereka sebagai orang-orang atau individu-individu yang betul-betul bringing dreams into reality. Kita very adoring them because process always create results. Dan mereka membuktikan ke kita, walaupun over time they are full of hesitations, doubt, questioning many things, merasa ups and down every single day, tapi these people are people with efforts and perseverance. Nah, di video hari ini saya akan berkenalan dengan the very first figure yang berkesempatan untuk membagikan insights-nya, stories-nya, perjalanannya dari her entrepreneurial journey from employee to a business owner. Alright, Shapers, seperti yang tadi kita lihat di intro sebelumnya, di video kali ini, the very first video dari Making Things Happen series di Iscandy YouTube, kita berkesempatan untuk ketemu dengan figur yang menurut saya pribadi very inspiring, sebagai female entrepreneur, tapi most importantly sebagai human being in general. Karena saya mengenal beliau ini, Andin ini sebagai sosok yang nggak pernah patah semangat, itu yang pertama. Yang kedua, full of ideas, selalu exploring. Dari dulu saya kenalnya Andin tuh banyak banget mempertanyakan segala hal, dan itu setahu saya adalah salah satu key penting dari menjadi seorang entrepreneur. So, langsung aja kita ketemu dengan Andin Chandrika. Halo Andin. Halo Kak Alfi. Gimana hari Sabtunya? Ini di Bali berarti, Din ya? Iya, di Bali. Saat ini di Bali. Oke, sehat tapi semuanya? Sehat semuanya. Dan gimana situasi Bali sekarang berarti, Din? Setelah lebih dari setahun ya, pandemi saat ini? Setelah lebih dari setahun ya naik turun ya Kak Alfi ya. Pertama kan awalnya mungkin kita semua di Bali juga mungkin seluruhnya agak shock dengan kondisi seperti ini. Tapi perlahan-lahan kemarin di awal tahun kita udah mulai merasa bangkit kembali. Tapi pada saat di pertengahan tahun harus terjadi PPKM lagi nggak apa-apa, yang penting demi kebaikan bersama. Selama 2-3 minggu terakhir udah mulai membaik sih. Saya lihat dari kacamata. Udah lebih baik. Dan kalau Andin sendiri, aktivitas sudah kembali seperti dulu, pasti banyak penyesuaian dan perubahan ya? Banyak penyesuaian. Tapi bisnis keep going on ya? Tetap jalan? Bisnis saat ini tetap ada yang jalan, ada juga yang harus tutup sementara. Iya, cuma ya memang ada perubahan aktivitas yang biasanya tiap hari harus ngecek atau controlling. Sekarang kontrolnya via video call aja kadang sama anak-anak, nggak perlu harus langsung datang ke tempat gitu. Banyak banget perubahan yang harus kita. Nah justru kalau aku yakin banget, Din, justru teman-teman e-shapers di sini sangat ingin mendengar. Ya, seperti halnya Iscandy, kita selalu membagikan everything about honest conversation. Dan aku pribadi mengenal Andin dari sosok yang ibaratnya merubah mindset dulu sebelum akhirnya melakukan ini semua ya, Din ya, membangun entrepreneurship journey-nya Andin. Ini mungkin pertanyaan pertama, Din. Bagaimana dulu awal mulanya Andin dari the so-called mungkin seperti banyak dari kita bekerja di bisnis orang lain, sampai akhirnya Andin bisa memiliki mindset berpikir bahwa oke, saya harus mulai ini,
on my own? Jadi pertama kali itu sebenarnya waktu baru lulus kuliah, terus balik ke Indonesia dari Australia, itu sebenarnya belum tahu pasti sih sebenarnya harus ngapain. Cuma ya udah apply kerja aja dulu untuk figure out apa sih yang sebenarnya itu yang dipinginin nanti setelah mulai kerja. Itu kerjaan pertama, hari pertama aja udah ngerasa dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, rasanya ngebayangin itu harus dilakukan setiap hari berulang kali sampai pensiun, kayaknya enggak deh gitu. Kayak ada sesuatu yang apa gitu, hilang gitu, something missing gitu. Pengen buat sesuatu yang to make a living, tapi juga feel content setiap harinya. Bahkan dulu kayaknya setiap hari pada saat kerja, udah ngitung nih, oh ini udah Rabu, ntar lagi weekend. Pingin biar nggak ngerasain setiap hari yang setiap harus menghitung hari sampai akhirnya menuju weekend. Tapi saat itu sama sekali nggak pernah ada kepikiran untuk jadi pengusaha sih, karena memang lingkungan saya sendiri itu nggak ada yang pengusaha kayak gitu. Jadi sama sekali nggak kebayang sih untuk menjadi seorang pengusaha, sampai akhirnya waktu itu baca buku Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Di sana baru kayak dapat insight, oh kayaknya ini nih yang bakal saya lakuin untuk saat ini, maksudnya untuk to make a living, tapi yang biar bisa feel content juga, kayak gitu. Waktu itu masih clueless banget sih, harus gimana sih memulainya. Bener-bener nggak tahu gimana harus memulainya, sampai waktu saya googling sih banyak banget, kayak how to make a business, kayak harus gimana, perlu modal berapa. Sampai pada saat satu ketika ketemu kalimat yang ada yang kayak gini, kalau kamu mau memulai usaha, setidaknya mulailah jualan, at least misalnya kita dapat 50.000 aja setiap hari, satu hari 50.000, bukan dari kerja sama orang, tapi dari kita memang produksi sendiri atau nggak jualan gitu. Terus harus mulai aja langsung kayak gitu. Waktu itu bener-bener kayak impulsif jadinya, oh kayaknya bener nih harus langsung ngelakuin sesuatu. Tiba-tiba itu waktu itu ingetnya hari Sabtu malam. Kalau misalnya di Bali kan ada Car Free Day setiap hari Minggu. Jadi waktu itu langsung berpikir, langsung aja nih jualan di Car Free Day, di Renon gitu, ada di Renon. Wah ini challenge pertama saya menjadi pengusaha, kayak, woi mimpi besar aja dulu kan, mimpi besar, jadi pengusaha. Bener-bener ada juga fotonya waktu itu, waktu mulai jualan pertama, minta foto sama mama, tolong foto ini siapa tahu nanti bener jadi pengusaha, ini kayak milestone pertamanya Andin gitu. Oke. Iya, hari pertama itu jualannya merugi. Banyak banget ruginya, tapi ini kayak jadi sadar ini yang bakal saya lakuin kayak gitu, kayak momen ini yang bakal saya lakuin. Itu masih kerja kan ya Kak Afia, masih kerja, waktu itu bingung juga harus jualan apa. Akhirnya yang pertama dilakuin adalah menjadi reseller kebaya waktu itu. Benar-benar karena kan nggak tahu ya modalnya berapa atau apa, waktu itu cuma modal foto. Sekarang ini kan aku pribadi selalu di Instagram Andin tuh ngelihat banget banyak perjalanan Andin mengembangkan bisnis yang saat ini ya, Din, ya, yang foto, terus juga Sekata Roti dan juga kedai kopi Oblong. Nah, kalau masuk ke situ, Din, apa yang pada awalnya membuat Andin yakin bahwa F&B bisnis, which is ketiganya F&B bisnis, adalah bisnis yang oke, ini akan jadi sesuatu yang Andin akan fokuskan sampai saat ini akhirnya gitu. Sebenarnya kan bisnis pertama itu kebaya ya Kak Afia, maksudnya fashion gitu. Pada awalnya itu nggak ada kepikiran untuk F&B sebenarnya pertamanya, karena emang waktu itu fokusnya di fashion, terus mau bikin butik yang lebih besar lagi. Jadi waktu itu mikirnya jalan satu-satunya balik lagi ke Australia, ambil working holiday visa, buat kerja, cari uang sebanyak-banyaknya, buat buka toko kayak gitu. Nah kebetulan itu yang pada saat kerja di Australia itu kerjanya di restoran Oko cabang Melbourne. Pada saat itu baru benar-benar belajar tentang food and beverage business. Nah langsung waktu itu kan emang menggebu-gebu banget mau jadi pengusaha. Sering sharing cerita sama manajernya dan sekaligus dia ownernya juga. Jadi kebetulan ownernya ini orang Indonesia yang udah 20 tahunan tinggal di Australia gitu. Jadi udah lama. Terus memang beliau ini pebisnis sekali gitu. Pebisnis sekali, sering sharing, terus beliau melihat antusiasnya untuk menjadi pengusaha. Ini bener-bener kayak waktu itu conversation-nya gini,
waktu itu saya nanya, kenapa sih nggak coba buka di Indonesia? Kenapa milihnya di Australia kayak gitu? Mungkin buka di Indonesia modal dalam hal finance-nya tidak sebesar di Australia. Gitu. Terus waktu itu beliau nanya sama saya, emang kira-kira berapa? Sumpah ini sebenarnya saya nggak ada research atau apa, keluarin aja gitu, sebut berapa nominalnya, mungkin kira-kira segini gitu. Langsung beliau, oh segitu ya, mau kalau misalnya kita kerjasama, kamu yang ngelola di Indonesia. Gitu. Waktu itu saya udah baru bekerja 7 bulan. Jadi pada saat itu nanya, kan kita baru 7 bulan gitu tahu, apalagi mempercayakan dengan dana sebesar ini dan ngelola bisnis yang brandnya udah lumayan bagus waktu saat itu di Australia, gimana? Tapi entah kenapa dia percaya gitu dengan antusiasnya, dengan waktu itu entah gimana percayain gitu Kak. Jadi untuk buka di Australia, padahal saya juga nggak ada pengalaman sama sekali sih di food and beverage. Dan itu luar biasa deh. Jadi kalau aku nggak salah tangkap, koreksi aku ya Din ya. Yeah. Ini mulainya Oko-Oko di bawah Andin di Bali itu based on trust relationship-nya Andin. Iya, based on trust. Iya. Oke, ini sekali lagi ngebuktiin bahwa apa namanya the power of relationship, network iya, ya, itu bisa bener banget. Betul, penting banget di bisnis. Yes. Oke, salah satu hal yang memang di Iskendi kita mau banyak bahas dan obrolkan adalah memulai bisnis itu bukan berarti harus melalui let's say fundraising jutaan dolar atau ya kan atau punya tabungan sekian banyak ratus juta, tapi memang lebih ke memahami bahwa kita mau berjuang membangun ini gitu ya Din ya. Iya, benar. Nah, kalau Andin berkenan untuk share, kalau dari sisi Andin sendiri selain that relationship yang Andin punya dengan pemilik Oko-Oko, ada nggak Andin harus mengeluarkan ibaratnya kocek atau tabungan Andin sendiri gitu untuk oke, ayo kita lakuin ini gitu. Nah, tadinya itu beliau ngomong sebenarnya aku nggak apa-apa kalau kamu nggak ngeluarin uang, tapi ada baiknya keluarinlah dana agar ada sense of belonging-nya. Maksudnya lebih apa ya? Lebih dalam, kan itu kayak hasil uang kerja keras kayak gitu. Oh, waktu itu nggak pikir panjang, langsung iya gitu. Jadi semua tabungan selama kerja itu all in masukin ke Oko. Waktu pada saat balik gitu. Dan balik terus Andin ibaratnya bisa diceritain nggak? Karena buat aku pribadi aja pas baca profilnya Andin kayak ini benar-benar a whole risk taking yang selama ini mungkin kita sering baca di cerita-ceritanya sosok-sosok entrepreneur lah gitu. Ada nggak? Ini mungkin Andin bisa open senyaman mungkin aja. Ada nggak penolakan dari let's say the closest person, keluarga yang mungkin berpikir bahwa, apalagi tadi Andin bahas bahwa keluarga Andin bukan datang dari entrepreneur circle gitu ya atau experience. Penolakan itu ada nggak Andin di awal, dan apa yang Andin lakukan untuk overcome itu? Untuk awal sih bukan pada saat awal Oko-Oko, justru awal waktu jualan kebaya. Karena kan kayak tiba-tiba sampai malam apa-apa semuanya, terus kayak mungkin sebenarnya orang tua lebih khawatir dengan pendapatan yang akan tidak tetap gitu. Khawatirnya gitu nanti ke depannya gimana kalau naik turun atau gimana, kayak lebih ke tentang kenyamanan aja. Cuma pada saat mendapatkan kepercayaan untuk kerjasama itu, mereka jadi lebih percaya sih, oh anak ini mampu, anak ini emang benar-benar niat gitu, benar-benar apa sih full ya maksudnya mau gitu semuanya gitu. Ya komitmennya tuh ada. Tadinya kan takutnya angin-anginan gitu coba jualan terus ini enggak, malah kan nanti takutnya kalau emang udah misalnya nih fokus bisnis terus ntar mau cari kerja lagi ada gap year mungkin agak lebih susah, takutnya itu kekhawatiran orang tua sebenarnya itu sih. Oke. Nah kalau di awal Min, selain tadi mengenai modal yang mungkin jadinya adalah joint sharing ya antara Andin dan pemilik Oko-Oko di Australia, apa yang menurut Andin di saat set up Oko-Oko di Bali ini yang harus Andin lakukan di masa-masa awal? Kalau dari aku kebayangnya pastinya assemble tim, cari lokasi. Nah, Andin bisa share ke kita nggak masa-masa itu ketika Andin dengan luar biasa beraninya with no experience whatsoever ya buka restoran, and then Andin set up Oko-Oko Japanese restaurant di kota Bali. Iya, pada saat itu kan partner adalah di Melbourne.
Nah, waktu mendirikan ini kebetulan saya sih sebenarnya sama partner yang dulu, partner saya dulu. Karena memang kita berdua sama-sama kerja di Oku-Oku, Japanese Restaurant waktu itu. Jadi pada saat itu yang pertama kali kita lakukan adalah membentuk PT sih, Kak. Jadi benar-benar kita, sebenarnya saya juga kurang ngerti kan, maksudnya masalah legal atau apa, itu benar-benar modal googling terus tanya ke notaris, segala macamnya. Apalagi ini kan maksudnya kita melibatkan dana yang besar dengan orang yang jauh gitu. Jadi at least semuanya jelas. Pertama itu sih legal. Terus yang kedua itu kita dari cari lokasi, terus berhubungan dengan desain interior, kontraktor, semuanya itu benar-benar kita pelajari learning by doing sih. Karena ada juga kan kayak mungkin kalau orang awam kayak waktu itu saya nggak ngerti tentang ada tentang apa sih namanya giniin gas. Jadi ada sentral gas gitu kan. Kayak apa sih sentral gas, pembuangan biar tidak limbah kayak gitu. Ternyata ada hal-hal yang memang kalau misalnya kita nggak terjun tuh nggak ngerti. Iya. Nggak, bahkan waktu itu saya nggak ngerti misalnya ada sebutan untuk saus pen, saus dish, apalah gitu. Maksudnya hospitality banget kayak gitu. Jadi untuk hiring pun bener-bener kayak waktu itu sempat saya ceritakan juga ke Kak Alfi, hiringnya itu bener-bener clueless, bukanya dari Jobstreet kayak apa yang diperlukan di restoran. Jadi apa yang diperlukan, job desk-nya apa, jadi ketika interview maksudnya tahu gitu, orang ini kemampuannya gimana, dan apakah cocok dengan kita. Itu sih semuanya sampai dari hiring, sampai cari piring pun kita semuanya sendiri. Foto pun waktu itu foto juga sendiri, foto produk semua sendiri, bahkan waktu itu saya juga tetap shift jadi kasir, waitress, cuci piring juga iya, bisa sama manajemennya juga iya di tahun pertama awal. Wow, inspiring. Dan aku yakin siapapun yang, maksudnya kita mungkin sering ya baca here, there gitu, di buku, di majalah, bahwa menjadi seorang pemilik bisnis itu levelnya itu berbeda, tidak dari sisi title-nya, tapi sebenarnya justru dari perjuangannya gitu. Karena semuanya kadang-kadang di early days tuh bukan kadang-kadang, mungkin most of the time harus dilakukan sendiri, dan nggak ada yang istilahnya peduli title-nya owner lah, CEO lah, apa gitu. Nah, cuma aku mau tanya juga ini, Nin. Tadi Andin ada share tentang learning by doing, gitu ya. When it comes to, ini salah satu hal yang di Iskendi, karena kita sedang menyusun banyak tentang small business, Nin, ini banyak ditanyakan juga, terutama dari tim editorial. Karena kita melihat salah satu hal yang paling menjadi pertanyaan dari teman-teman e-shapers yang ingin membuka bisnis, apapun bisnisnya, itu adalah, saya nggak punya background finance nih. Gitu. Nah, Andin kan salah satu sosok yang secara studi, Andin belajar itu gitu. Ada tips nggak, Din? Walaupun Andin juga tadi cerita learning by doing di hal-hal lain gitu ya, menjalankan bisnis. Untuk teman-teman yang ingin mulai bisnis tapi tidak pernah misalnya punya exposure ke area finance gitu. Apa yang menurut Andin first 1, 2, 3 steps yang harus dilakukan? Karena finance setahu kita backbone of every business gitu. Iya, betul. Nah, pada saat itu sebenarnya kalau misalnya sharing dari pengalamannya saya sih, mungkin secara finance, secara garis besar, iya ada bayangan. Tapi lebih ke, tapi ada satu hal juga yang waktu itu nggak ngerti tentang pajak nih, Kak Afi. Pajak badan usaha kan beda sama pajak penghasilan dan lain-lain. Dan kebetulan waktu itu karena saya belajarnya di Australia, pajaknya justru pasti berbeda. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah ke kantor pajaknya aja langsung, tanya, bener-bener tanya gitu sama orangnya. Ini saya buat PT, ini saya kontrak segini, ini ada yang harus saya bayarkan nggak? Saya pasang sign, harus ada yang saya bayarkan nggak? Jadi bener-bener saya tanya detail semuanya. Jadi untungnya itu kayak orang pajaknya juga baik banget ngasih semua detailnya, segala macam. Dari situ sih belajar. Jadi belajar, oh kalau misalnya nggak ngerti, kita at least tahu di mana nggak ngertinya. Maksudnya kayak misalnya, oh saya tuh nggak ngertinya pajak, berarti harus cari informasinya ke kantor pajak. Kalau misalnya nggak ngertinya finance secara garis besar, yang pertama ditauin dulu apa sih yang paling utama diperlukan pada satu perusahaan. Misalnya kan harus ada 3 laporan keuangan, yang kayak balance sheet, income statement, sama cash flow statement. Jadi kalau kita udah tahu 3 judulnya ini aja dulu, pertama bisa googling,
googling dan cari buku. Kemarin kebetulan selain tanya langsung, saya ada beli beberapa buku tentang pajak sih Kak Afi. Jadi biar tahu semuanya. Kalau misalnya nggak ada yang ngerti lagi, biasanya baru tanya ke expertnya. Wow, Gitu. itu intinya nothing can stop you, Andin. Iya. Kalau aku ternyata nggak ada yang bisa Bener-bener. bikin, ibaratnya nggak tahu pajak langsung pergi ke, Langsung ke kantor ya kan, pajak. langsung ke, wow, oke. Nah, kalau aku mau tanya hal ini juga, Din, in terms of menggaji karyawan, ini kan Iya. juga menurutku pasti banyak banget yang first time entrepreneur. Salah satu hal yang berat itu adalah mungkin kadang-kadang kita harus menghilangkan gaji kita supaya Iya. bisa menggaji teman-teman lain ya yang ibaratnya bekerja dengan kita. Apa bagian terberat kalau dari sisi Andin in terms of memiliki employee yang kerja bareng gitu. Nah, nanti mungkin akan sampai ke titik di mana kita harap Andin bisa share juga masa-masa pandemi yang pastinya kan kita semua tahu dunia hospitality, dunia F&B mungkin juga sangat terdampak. Bisa diceritain nggak, Din? Mungkin pertamanya dari sisi the hardest part of punya employee gitu sebagai business owner. Lalu mungkin Andin bisa ceritain juga masa-masa pandemi ini seperti apa situasinya bagi Andin. The hardest part itu pertamanya karena kan kebetulan saya nggak pernah jadi di level manager sebelumnya Kak Afia. Jadi nggak pernah membawahi tim pertamanya. Pertama itu yang susah adalah mengerti karakteristik mereka pribadi. Setiap individual kan berbeda-beda. Terus capabilities-nya juga berbeda-beda. Jadi tepat nggak ini kita tempatkan orang ini di satu tempat. Itu pertama benar-benar saya pelajari dengan cara get to know them even more, kayak ngobrol benar-benar dari hati ke hati, sering sih ngobrol. Mungkin mereka nggak ngerasa saya tuh kayak lagi mempelajari, tapi benar-benar jadi ngobrolnya kayak teman, oh orang ini ternyata cocok, sampai mereka terbuka dulu. Gimana, jadi saya selalu tanya, senang nggak kerja di bagian ini? Jadi biar nggak berat gitu tiap hari mereka ngerjainnya. Jadi kalau memang nggak senang, apa mau misalnya tadinya orangnya di front team gitu di depan, apa mau ke kitchen, apa lebih suka ke kitchen, bisa kok cross training kayak gitu. Jadi pertama yang itu yang karakteristik. Kalau misalnya gaji, iya emang awal 6 bulan pertama sih terberat ya Kak Afia. Apalagi kan pada saat itu kesalahan pertama saya sih benar-benar ini kan karena menu yang di Melbourne. Kita bawa aja langsung semua ke Bali tanpa adaptasi sama selera target marketnya di Bali. Sebenarnya salahnya tidak mendefine target marketnya di awal. Karena kita nggak tahu sebenarnya target marketnya siapa, ya udah buka-buka aja. Itu salah yang pertama. Jadi awalnya itu susah banget cari customer. Jadinya ada hari-hari yang dalam seminggu 2-3 hari pun nggak ada tamu sama sekali. Jadi dari baru buka sampai tutup 0. Terus padahal fixed cost kan jalan terus, apalagi ada biaya maintenance kayak biaya AC, biaya pompa dan lain-lain. Ada memang beberapa bulan pertama itu bahkan gajian pun enggak. Untuk saya sendiri yang penting pokoknya tim dulu lah yang bisa menggaji, tapi pada saat itu saya udah tahu konsekuensi yang saya ambil untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, ini mungkin pertanyaan yang senyamannya Andin aja, karena ini quite devastating pasti bagi banyak business owner. Ada masa yang Andin ceritakan juga di dalam Iskandi Women Profile, ada masa di mana Andin harus mengambil keputusan berat, yaitu merumahkan atau mungkin menonaktifkan sementara. Bagaimana Andin pada saat itu tolak ukur Andin untuk bisa sampai ke keputusan itu, selain pastinya dari sisi revenue ya, cash flow dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kayak udah acknowledge yang menjadi seorang pengusaha adalah kita itu akan mengambil keputusan yang mungkin tidak semua orang itu akan happy gitu. Tapi kalau selalu waktu itu saya ajak ngomong sih semuanya, ini mungkin saya akan ngambil keputusan yang dampaknya untuk jangka panjangnya. Jadi nggak apa-apa kita sekarang susah dulu, tapi nanti ke depannya tetap bisa survive kayak gitu. Memang menerumahkan setengah dari karyawan, tapi untuk karyawan sendiri sih yang masih memang karyawan tetap gitu, kami tetap bayarkan at least BPJS-nya, BPJS kesehatannya kayak gitu. Jadi mereka at least terjamin apalagi di masa pandemi kayak gini kan kekhawatirannya lebih besar kayak gitu. Dan mungkin untuk kepentingan bersama, jadi setelah setengah merumahkan setengahnya, itu pun
shift-nya gantian juga. Jadi 1 minggu itu 1 orang nggak dapat full shift, mungkin 3 sampai 4 kali. Oke. Jadi biar at least sama-sama dapat lah, semuanya sama-sama jalan. Biar company juga jalan, hidup mereka juga tetap jalan, kayak gitu sih. Pertama emang berat banget. Total berarti untuk employee Oko sendiri berapa di saat ini? Sebenarnya ada 14 sih tadinya, tapi sekarang ada 7. 7. Benar-benar setengahnya. Ya, oke. Nah, ini yang menariknya juga e-shapers. Jadi walaupun pandemi terjadi, terus juga dengan segala hal yang tadi Andin ceritakan juga, banyak gejolak yang mungkin nggak semua orang bahkan akan terus bertahan ya, Din. To be honest, mungkin banyak yang ibaratnya, oh ya udah gitu, let's close it down, nanti buka lagi ketika keadaan lebih baik. Tapi you manage to survive. Itu satu hal yang Andin perlu tahu. Aku pribadi melihatnya that's a milestone juga buat perjalanan Andin. Nah, tapi e-shapers perlu tahu juga bahwa bahkan di masa pandemi ini pun Andin juga melahirkan bisnis baru. Nah, ini mungkin ini another apa ya, mungkin surprising things dari seorang Andin Chandrika. Contoh nyata bahwa Andin tuh nggak pernah nyerah sama keadaan. Mungkin bisa diceritain, Din, dua bisnis lain yang walaupun masing-masing punya dinamikanya sendiri, turbulensinya sendiri, tapi e-shapers mungkin bisa dapat apa namanya alasan kenapa Andin melahirkan konsep-konsep bisnis F&B baru bahkan di saat pandemi gitu. Sebenarnya waktu di saat pandemi, karena waktu akhir tahun lalu itu ngerasa kayak gini, Kak Afi, kok orang susah banget ya kayaknya beli sushi sekarang pada saat pandemi. Iya, soalnya kan mereka buat makan aja mungkin agak susah, apalagi mikirin makan yang fancy gitu, sushi. Tapi sebenarnya dari pengalaman sendiri sih waktu itu pada saat pandemi, tapi saya tetap jajan roti bakar, tetap jajan martabak gitu. Yes. Jadi sebenarnya terus waktu itu benar-benar dalam hati itu merasa, oh sebenarnya ini market masih ada, cuma mungkin purchasing power-nya, daya belinya aja yang berkurang. Jadi mungkin pada saat itu langsung kayak, oh sebenarnya kita bisa kok bikin makanan yang lebih umum dan juga lebih affordable. Jadi langsung kepikiran bikin roti bakar. Jadi roti bakarnya sendiri pun itu benar-benar buatnya di depan rumah. Inilah yang akhirnya jadi Sekata Roti ya. Mungkin brandnya harus disebut. Jadi kalau e-shapers pengen ya kan, kalau e-shapers itu roti bakar ala Andin dan tim di Bali, ada Sekata Roti ya, Din ya namanya. Iya, betul. Jadi dari Sekata Roti ini lalu akhirnya Andin juga melahirkan Another One ya. Oh, kalau misalnya ya itu sebelumnya. Kalau Kopi Oblong itu berdiri pada Februari 2020, 1 bulan sebelum pandemi. Ya, jadi waktu itu kayak 1 bulan sebelum pandemi, terus Maret pandemi, jadinya benar-benar kita kan baru, orang belum terlalu banyak kenal, jadi agak susah. Tapi kita manage bertahan waktu itu buka sampai Maret 2021, yang terus pada akhirnya saya memutuskan untuk menutup sementara. Tapi produk-produk dari Kopi Oblong ini kami kolaborasikan di Oku-Oku. Jadi untuk menjaga keeksisan brand sebenarnya. Tapi biar orang tetap aware. Iya. Di bawah ke Oku-Oku. Mungkin pertanyaan paling terakhir, Din, dari aku adalah, bagi teman-teman e-shapers, let's say teman-teman perempuan yang memang merasa masih penuh ragu untuk memasuki dunia entrepreneurship ini, apa yang menurut Andin paling dibutuhkan di luar dari let's say modal dan segala hal? Apa yang menurut Andin justru ini yang paling kita butuhin untuk bisa masuk ke entrepreneurial journey gitu? Iya. Menurut aku sih ada 3 ya Kak Afia. Yang pertama adalah mental, yang kedua komitmen, sama yang ketiga adalah purpose-nya atau goal-nya. Pertama, mentalnya itu memang harus kita siapin. Modalnya ada, tapi kalau mentalnya nggak kuat, mending jangan dulu deh. Itu karena kita sebagai pengusaha harus menikmati setiap up and down prosesnya. Kalau nggak menikmati, kayaknya nanti susah gitu berjalannya. Jadi mentalnya harus kuat dulu, yang pertama. Terus komitmen. Komitmen ini meskipun bahkan tidak ada penghasilan sama sekali, mau nggak terus berjuang. Kayak gitu. Harus komitmen. Yang ketiga lagi, kita harus tahu tujuannya itu sebenarnya untuk apa. Kalau misalnya, ya pastilah kita bisnis pingin mendapatkan profit yang banyak. Tapi menurut saya kalau misalnya tujuannya hanya uang, itu akan susah sih bertahannya. Karena harus ada tujuan yang lebih
membangkitkan untuk terus bertahan. Kayak misalnya ada tujuan untuk diri sendiri dan tujuan untuk orang lain. Kalau misalnya untuk saya pribadi, tujuannya yang pertama saya untuk bisa explore banyak hal, untuk bisa belajar banyak hal lagi, untuk bisa berekspresi dengan imajinasi saya, misalnya buat menu baru dan lain-lain. Yang kedua, mungkin untuk membantu orang, membantu membangkitkan perekonomian. Mungkin ini klise, tapi kayak memang benar tulus dari hati kayak gitu. Harus ada tujuannya yang terakhir. Oke, tujuan. Harus ada tujuan yang mau dicapai, yang mungkin more than just a profit. Ya, iya, benar. Thank you so much, Andin, buat waktunya. Yang pasti, kalau dari aku pribadi, keep inspiring, Din. Mungkin Andin nggak pernah sadar, tapi proses Andin menjalani entrepreneurial journey-nya Andin ini, menurut aku pribadi, banyak memberi insights dan juga inspirasi. Paling gampangnya aku bisa sebut ke aku. Karena buat aku, Andin keep doing, walaupun mungkin Andin banyak ups and downs-nya juga kan sambil jalan. Dan ini sudah berlalu cukup lama ya, dalam artian beberapa tahun terakhir aku melihat konsistensi dan disiplin Andin. So, keep believing, Andin, untuk bisnis-bisnisnya. Thank you so much. Dan untuk teman-teman e-shaper semuanya, feel free untuk mengikuti entrepreneurial journey seorang Andin Chandrika. Nanti Instagram account-nya juga akan kita bagikan, dan tentunya Andin akan terus membagikan lebih banyak lagi stories dari the journey of being a self-made female entrepreneur. Thank you, Andin. Have a good weekend. Terima kasih banyak, Alfi. Thank you. Bye-bye.